Halo Cah, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Mistika History. Balik lagi sama aku di channel Diah Paramita. Gimana Cah kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik aja ya Cah ya. Dan hari ini Cah, kita bakal menengok lagi salah satu bab yang kelam dan menentukan sejarah Indonesia itu sendiri. Sebuah malam yang penuh darah dan intrik, serta meninggalkan luka yang enggak akan bisa hilang bahkan nggak bisa sembuh total. Dan hari ini kita akan membahas tentang tragedi gerakan 30 September atau biasa kita kenal sebagai G30 SPKI. Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang PKI itu sendiri, Cak. Kalian bisa nonton video aku yang ini, lalu kalian bisa balik lagi ke video aku yang sekarang ya, Cak, ya, yang kalian tonton ini, Cak. Kalau di video yang kemarin itu kita membahas tentang PKI secara general ya, Cak, ya. Dan kita lebih spesifik membahas Partai Komunis Indonesia itu sendiri. Tapi di video kali ini berbeda, Cak. Gimana? Hari ini aku akan membahas detail tentang detik-detik penculikan yang terjadi pada saat gerakan 30 September itu sendiri, Cak. Jadi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa siapin camilan kalian dan langsung aja mari kita lanjut. Oke Cah, sekarang kita bayangin setting tahunnya dulu ya. Pas tahun 1965, Indonesia lagi di persimpangan jalan. Apalagi di bagian politik. Ada tiga kekuatan utama yang tarik ulur kepentingan politik. Dimana ketiga kekuatan tersebut adalah kekuatan dari Presiden Soekarno dengan konsep Nasakomnya. Dan yang kedua adalah kekuatan dari Angkatan Darat yang semakin kuat ya Cak. Dan yang ketiga, yaitu kekuatan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang jadi partai komunis terbesar di luar blok Uni Soviet dan juga Tiongkok. Ya. Jadi PKI adalah partai terbesar sebenarnya ya Cah, di Asia terutama. Ya. Dalam tiga kekuatan ini, ada dua yang tidak bisa disatukan, yaitu kekuatan dari PKI dan juga TNI Angkatan Darat. Hal ini karena Angkatan Darat curiga jika Partai Komunis Indonesia ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Di lain sisi, PKI juga menaruh curiga kepada TNI Angkatan Darat, di mana pada hal ini PKI mencurigai bahwasanya ada Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat yang ingin mengkudeta Presiden Soekarno pada saat itu. Hal ini didukung dengan kabar dan isu bahwa pada saat itu Bapak Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, sedang jatuh sakit. Dan ini menyebabkan suasana menegang. Semua kubu tadi, ketiga kubu yang aku sebutin tadi, siaga atau berada di siaga satu. Dan mereka bersiap-siap jika sewaktu-waktu terjadi kekosongan kepemimpinan dikarenakan Bapak Soekarno sedang sakit pada saat itu, sakit keras ya, diisukan sedang sakit keras. Dan akhirnya malam kegelapan itu pun tiba, di mana pasukan yang dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri dari Resimen Cakrabirawa atau pasukan pengawal presiden bergerak dalam senyap. Mereka menamai gerakan ini adalah gerakan 30 September. Target dari gerakan ini adalah para jenderal yang dianggap anggota Dewan Jenderal tadi ya, Cak. Yang dimana yang telah dicurigai ingin melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada saat itu. Dan sekarang mari kita lihat lebih dekat detik-detik tragis yang dialami oleh korban. Korban kekejaman G30 SPKI yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Kejadian ini berlangsung pada pukul setengah 5 pagi atau lebih tepatnya jam 4.30 dini hari. Kejadian ini terjadi di rumah Panglima Angkatan Darat, di mana rumah tersebut telah dikepung oleh pasukan Cakrabirawa. Pada saat itu, pasukan Cakrabirawa mengaku akan membawa beliau menghadap presiden. Sehingga pada saat itu, pasukan yang ingin menculik Jenderal Ahmad Yani berhasil masuk ke kediaman beliau. Lalu, pada saat kejadian, Jenderal Ahmad Yani baru saja bangun tidur. Mengetahui bahwa dirinya ingin diajak untuk menghadap presiden, beliau pun minta izin untuk berganti pakaian dan mencuci muka. Lalu, mendengar hal tersebut, sontak permintaan tersebut ditolak oleh salah satu prajurit dari Cakrabirawa yang datang ke rumah Jenderal Ahmad Yani tadi. Dan
permintaan dari Jenderal Ahmad Yani tersebut ditolak dengan cara yang kasar, sehingga hal tersebut menyinggung perasaan beliau, di mana ia pun akhirnya menampar prajurit tersebut. Lalu ia pun langsung membalikkan badan dan segera menutup pintu. Tetapi di sini pada saat Jenderal Ahmad Yani membalikkan badan dan ingin menutup pintu, tepat saat itulah rentetan suara tembakan diarahkan ke punggungnya. Dan saat itu juga beliau, Jenderal Ahmad Yani, gugur di dalam rumahnya sendiri. Setelah memastikan Jenderal Ahmad Yani tewas, pasukan Cakrabirawa langsung menyeret jasad dari Jenderal Ahmad Yani dan melemparkannya ke dalam truk. Kedua adalah Brigadir Jenderal Panjaitan. Pada saat itu, pasukan penculik mengepung rumahnya dan menembaknya secara membabi buta. Tetapi sebelum kejadian kelam tersebut terjadi, ia sempat berdoa terlebih dahulu, karena sebagai seorang Kristen yang taat saat itu, di tengah situasi yang genting, Jenderal Panjaitan sempat meminta izin untuk turun ke lantai bawah dengan menggunakan seragam lengkap sambil berdoa. Setelah itu, ia pun dibawa ke halaman rumahnya. Lalu tepat di halaman tersebut, Jenderal Panjaitan ditembaki hingga gugur saat itu juga. Dan yang ketiga adalah Mayor Jenderal MT Haryono. Saat itu, pasukan akan mencoba untuk mendobrak pintu dari Jenderal Haryono sendiri. Tetapi karena aksinya tersebut, beliau menyadari bahwasannya ada hal bahaya di rumahnya. Sehingga pada saat ia mendengar seseorang ingin mendobrak rumahnya tersebut, ia pun langsung berwaspada. Pada saat itu, Jenderal Haryono yang sempat terbangun dan ia pun sempat merebut senapan salah satu pasukan yang mencoba untuk menyusup ke dalam rumahnya. Namun, pada saat yang sama ketika ia berhasil merebut senjata tersebut, ia pun langsung dihujani tembakan oleh pasukan yang lain, hingga beliau gugur di tempat. Saat kejadian naas tersebut terjadi, istri dari Jenderal Haryono melihat jasad suaminya diseret oleh pasukan Cakrabirawa dari dalam rumah menuju ke truk pengangkut, di mana pada saat itu darah dari jenderal membekas pada lantai rumah hingga ke depan halaman. Lalu jenderal yang keempat adalah Jenderal A.H. Nasution. Beliau merupakan target yang berhasil lolos pada malam itu. Jenderal Nasution merupakan target utama pada malam itu sebenarnya. Saat pasukan berusaha mendobrak pintu kamarnya, istri beliau, Ibu Johanna Sunarti, dengan sigap menahan pintu sambil menyuruh suaminya untuk berlari atau kabur Lalu pada saat itu, Jenderal Nasution berhasil kabur dengan cara melompat ke tembok. Meski pada saat itu kakinya terluka parah, Tapi tepat pada saat beliau bisa kabur, saat itulah tragedi tak terhindarkan terjadi, di mana pintu kamar dari Jenderal Nasution akhirnya bisa dijebol. Dan di dalam kegelapan, para penculik melepaskan tembakan-tembakan secara membabi buta, Dan salah satu tembakan tersebut mengenai putri bungsu dari Jenderal Nasution sendiri, yang bernama Ade Irma Suryani Nasution, yang berada dalam gendongan ibunya. Pada saat itu, Ade Irma terluka parah, dan beberapa hari kemudian, ia pun berpulang dikarenakan nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ajudan Jenderal Nasution, Letu Pierre Tandean, yang mendengar keributan langsung berlari keluar pada saat itu. Tapi saat itu juga ia pun ditangkap oleh pasukan penculik dikarenakan wajahnya yang rupawan dan posturnya yang gagah sehingga ia disangka Jenderal Nasution. Disclaimer dulu, pada saat penculikan Jenderal Nasution, sebenarnya pasukan Cakrabirawa tidak terlalu menghafal bentuk wajah dari Jenderal Nasution. Jadi, ajudan dari Jenderal Nasution dianggap merupakan Jenderal Nasution sendiri, di mana hal itu adalah salah. Dan pada kejadian tersebut, Letu Pierre rela menjadi korban dan mengorbankan dirinya demi menjaga pemimpinnya dan rela menjadi korban dalam tragedi ini. Dan selanjutnya adalah Mayor Jenderal Suparman dan Mayor Jenderal Suprapto serta Brigadir Jenderal Siswo Miharjo. Ketiga jenderal ini diculik secara hidup-hidup dari kediaman mereka masing-masing. Semua korban, baik yang gugur maupun yang masih hidup, dibawa ke sebuah lokasi
tepatnya di dekat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Tempat ini bernama Lubang Buaya. Disinilah babak paling mengerikan dari tragedi ini terjadi. Momen pada saat para jenderal yang masih hidup disiksa dengan cara yang sangat keji oleh pasukan Cakra-Birawa di Lubang Buaya. Sambil disiksa, para jenderal tersebut juga diinterogasi sebelum akhirnya dibunuh dan dilemparkan ke dalam sumur tersebut. Sebenarnya sumur tersebut jika dipikir secara logika sangatlah kecil. Lubangnya itu enggak yang 2 meter gitu. Jadi hanya beberapa meter saja. Maksudnya enggak sampai 1 meter, sangat kecil aja ya. Dan di dalam sumur kecil tersebut para jenderal dibuang begitu saja, seperti orang lagi ngebuang sampah ya. Dan setelah mereka membuang para jasad jenderal tersebut, mereka menutupinya menggunakan dedaunan kering untuk menghilangkan jejak. Sebenarnya yang lebih mirisnya lagi, pada saat pasukan Cakra-Birawa membuang jasad itu ke dalam sumur, mereka memposisikan jasad para jenderal tersebut dalam keadaan bertumpuk-tumpuk. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa jenderal tadi yang diculik yang sebenarnya masih hidup pada saat mereka dilempar ke dalam sumur. Lalu dikarenakan luka yang parah akhirnya ia pun meninggal dunia dan gugur di dalam sumur tersebut. Dari tragedi ini timbullah pertanyaan abadi. Siapakah sebenarnya dalang dibalik tragedi menyeramkan ini, Dan ini masih menjadi misteri terbesar sejarah di Indonesia. Yang pertama adalah keterlibatan PKI dalam tragedi G30 SPKI. Pada masa Orde Baru, seperti yang pernah kita pelajari di sekolah tentang sejarah Indonesia, menunjuk PKI sebagai satu-satunya dalang dari tragedi G30 SPKI. DNID sebagai pemimpin dari PKI sendiri dituding sebagai otak dari gerakan ini. Tujuan dari gerakan ini dicurigai dikarenakan PKI ingin merebut kekuasaan di pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu, para sejarawan menemukan banyak kejanggalan yang bermunculan, serta menciptakan teori-teori lain. Dan hari ini aku akan membahas beberapa teori dalang dibalik peristiwa G30 SPKI. Yang pertama adalah teori konflik internal Angkatan Darat. Ada yang berpendapat ini adalah masalah internal Angkatan Darat. Letkol Untung dan kawan-kawannya dianggap sakit hati dengan gaya hidup para jenderal yang dianggap mewah-mewahan sehingga ia pun mengerahkan pasukan untuk membunuh para jenderal tersebut. Dan yang kedua adalah teori keterlibatan Soeharto. Ini teori sebenarnya udah cukup populer ya. Ada yang menyebutkan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat sebenarnya sudah tahu akan adanya gerakan G30S tadi, tetapi ia membiarkan hal tersebut terjadi. Lalu setelah hal tersebut terjadi, Bapak Soekarno ya, akan tampil sebagai pahlawan yang merebut kekuasaan dan mengisi kekosongan kekuasaan tersebut. Tetapi ini hanyalah teori ya. Bisa benar dan bisa tidak. Dan yang ketiga adalah teori keterlibatan CIA di masa Perang Dingin. Kenapa hal itu menjadi teori, Dikarenakan pada saat itu Amerika Serikat sangat anti akan komunisme, di mana Amerika Serikat anti komunis dan negara-negara yang menyebarkan paham komunis. Dan ada dugaan CIA ikut bermain dalam tragedi G30 SPKI sendiri atau gerakan 30 September. CIA dicurigai mengadu domba Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia untuk menyingkirkan pengaruh komunisme di Indonesia sendiri. Jadi dia menyingkirkan paham komunisme dari Indonesia menggunakan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, dari ketiga teori tersebut, udah kebayang ya, rumitnya seperti apa, Perlu diingat lagi, teori-teori tersebut adalah sebuah teori saja ya, Mungkin ada teori-teori lain yang lebih kuat dari ketiga teori tadi ya, Menurut kalian, apakah ketiga teori tadi itu benar atau hanya sebuah asumsi saja, Atau hanya sebuah kebetulan saja, Pada akhirnya, gerakan 30 September ini gagal total. Pada keesokan harinya, Mayor Jenderal Soeharto dengan sigap mengambil alih Komando Angkatan Darat. Ia dengan cepat menetralisir pasukan G30S
yang merebut kekuasaan pada saat itu. Dan Bapak Soeharto dengan sigap dapat merebut kembali aset-aset vital yang dikuasai oleh pemberontak ya pada saat itu. Seperti aset-aset vital berkaitan dengan kantor telekomunikasi seperti kantor RRI. Dan setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 3 Oktober, berlokasi di Lubang Buaya, para pencari jenderal yang telah gugur tadi, penelusuran tadi, dapat menemukan posisi di mana jasad-jasad para jenderal dibuang. Lalu, yang paling menyedihkan lagi, proses pengangkatan dari jenazah para jenderal tersebut yang sangat ngeri, dan proses tersebut disiarkan di seluruh Indonesia. Sehingga hal ini menyebabkan amarah rakyat yang sangat luar biasa. Dan hal ini memicu dampak yang sangat besar untuk masyarakat Indonesia pada saat itu. Di mana peristiwa ini menjadi pembenaran untuk melakukan operasi penumpasan PKI. Di mana pada saat terjadi penumpasan PKI tersebut terjadi pembantaian massal kepada orang-orang yang dicurigai sebagai partisipan dari Partai Komunis Indonesia. Bahkan ada yang memanfaatkan momen ini untuk menyebar teror dan fitnah, di mana orang-orang yang sebenarnya bukan partisipan dari PKI dituduh menjadi partisipan PKI, sehingga ia pun dibunuh tanpa adanya bukti. Pada saat pembantaian massal tersebut, ratusan nyawa manusia melayang tanpa adanya proses pengadilan. Jadi mereka dihilangkan nyawanya tanpa tahu apakah benar ia adalah partisipan Partai Komunis atau tidak. Gerakan 30 September ini merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Secara politik, ini adalah awal dari kekuasaan Bapak Soeharto dan akhir dari kekuasaan Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno. Dari puing-puing tragedi ini, lahirlah kekuatan baru, yaitu kekuatan Orde Baru. Orde Baru sendiri menjadi langkah awal dari Orde Lama yang sudah tumbang. Dan pada masa Orde Baru sendiri, di bawah pemimpin Jenderal Soeharto, Indonesia kembali mencoba bangkit dari peristiwa kelam tersebut. Di mana pada saat itu, Bapak Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Oke, itu adalah cerita detail dari sebuah malam yang mengubah Indonesia selamanya. Sebuah pelajaran mahal tentang bagaimana fitnah, kebencian, dan ambisi buta akan kekuasaan bisa menghancurkan sebuah bangsa dalam satu malam. Sekarang, tugas kita sebagai generasi penerus adalah belajar dari sejarah tersebut dan tidak melakukannya di masa depan. Oke, sekian video Mistika History kedua aku ya. Dan jangan lupa komen di bawah kalau tadi ada beberapa teori atau kalian menemukan teori kalian sendiri, Kalian bisa langsung aja komen di bawah supaya kita bisa diskusiin bersama. Dan jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe-nya, dan sampai bertemu di Mistika selanjutnya.